Anggota Komisi 4 DPR RI pagi tadi melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu. Anggota Komisi 4 DPR RI, staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Iin Situ Junaidah, Kepala Pusat Karantina Ikan Muhammad Ridwan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Renaldi, yang didampingi Kepala Perwakilan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu, Dedi Arif Hendrianto, melihat berbagai ruang pelayanan dan laboratorium karantina ikan di Bengkulu. Dalam dialognya, yang juga dihadiri anggota Forum Ikan Bengkulu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Herman Khairun mengatakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina sudah saatnya direvisi, karena fungsi dan tugas karantina ikan yang sangat berat untuk mencegah masuknya produk perikanan dan kelautan ilegal. Idealnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 itu harus kita revisi. Sama seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang penyuluhan yang sudah menggabungkan dalam satu atap. Tentunya dalam pemikiran kami hasil dari kunjungan ke berbagai negara, yang namanya badan karantina ini harus menjadi badan tersendiri, badan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, dan tentunya memiliki fungsi dan tugas semakin berat. Mungkin di era masa lalu, tahun 92, di mana era sentralistik, yang juga dalam hubungan internasional belum masuk dalam dunia pasar bebas, saya kira Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 masih relevan. Tetapi dengan bergesernya sebuah sistem tata negara secara internasional, saya kira Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 juga harus bisa menyesuaikan terhadap situasi kekinian dunia internasional. Sehingga harapannya ini sudah menjadi pembicaraan pada waktu kami membicarakan prioritas legislasi 2014 sebetulnya, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tentang karantina sudah saatnya direvisi. Mungkin insya Allah nanti periode yang akan datang akan masuk di dalam tujuan revisi Undang-Undang 16 Tahun 92. Apa fungsinya? Saya kira ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. DPR akan senantiasa mendukung. Sementara itu, staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI Iin Siti Junaidah mengatakan, berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2013 terhadap kehadiran karantina perikanan sangat baik. Karantina ikan juga sudah memeriksa dan menyatakan jika Indonesia bebas penyakit IMS terhadap udang windu. Selain itu juga Badan Karantina Ikan baik pusat maupun daerah bebas dari korupsi dan siap menghadapi perdagangan global. Kelas 1, ada kelas 2, ada juga balai besar kan gitu. Nah ini tadi semuanya terkait dengan BKIPM secara keseluruhan, saya mohon waktu sedikit. Jadi salah satu kebanggaan dari kami Pak, dari sisi pelayanan publik. Pertama, alhamdulillah dari sisi pelayanan publik mendapatkan IKM indeks kepuasan masyarakat excellent Pak, tidak main-main excellent. Alhamdulillah hasil dapat tahun 2013 ini. Selain itu pula, alhamdulillah melalui kerjasama, kerja bareng antara Badan Karantina Ikan dengan teman-teman di budidaya, Direktorat Lapisan Budaya Pak Slamet, alhamdulillah kita juga termasuk negara yang dinyatakan bebas dari early mortality syndrome. Kepala Perwakilan BKIPM Bengkulu, Dedi Arif Hendrianto mengatakan, awal tahun 2014 ini pihaknya berhasil melakukan pemusnahan ikan arwana ilegal dan menangkap udang yang dicurigai tidak memiliki dokumen resmi. Dengan sumber daya manusia yang relatif minim, yakni 13 orang tenaga teknik dan 11 orang tenaga administrasi serta 9 orang tenaga kontrak, karantina ikan tetap melakukan monitoring guna mengantisipasi masuk dan beredarnya virus dan penyakit berbahaya ke Bengkulu. Pelayanan publik kami laksanakan melalui CSR, Corporate Social Responsibility, tidak menggunakan anggaran, menggunakan kertas-kertas ATK yang sisa. Kami berikan buku saku kepada masyarakat pada saat monitoring, sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri penyakit yang ada dan penanggulangannya. Ini adalah nama pelayanan. Kemudian otoritas wilayah kami saat ini dari Muko-Muko sampai ujung ke Kaur, seluruh pelayanan darat, payo, dan laut. Kami hanya mempunyai personil 13 orang teknis,
11 administrasi dan 9 kontrak. Jadi sangat minim sekali. Kemudian eksistensi kami yang telah kami lakukan capaian adalah monitoring EMS yang telah kami sampaikan. Kami telah membuat statement di TVRI pada April 2014. Dari bulan Oktober tahun 2013 hingga bulan April 2014 kami bebas EMS untuk Bengkulu. Dan kami hanya satu-satunya unit pelaksana teknis BKIPM yang mempunyai kit EMS di seluruh Indonesia. Barangkali nanti semuanya akan melakukan kegiatan itu. Kemudian fungsi yang strategis di sini adalah apabila EMS masuk ke Bengkulu, itu akan sangat merugikan sosioekonomi masyarakat karena udang dalam jangka waktu 20 hari sudah habis. Kerugian miliaran rupiah apabila kita tidak kawal untuk penyakit ini di sini. Kemudian kita juga telah membentuk Formikan, satu-satunya di Indonesia Formikan yang mempunyai keputusan gubernur baru Bengkulu. Dalam kunjungan kerjanya, anggota Komisi 4 DPR RI juga minta anggota Forum Ikan di Bengkulu dapat mengembangkan hasil perikanan dan kelautan seperti ikan lele asap yang jika diproduksi lebih banyak dan diekspor ke negara Malaysia yang merupakan pengkonsumsi cukup besar, tentunya dapat menjadi keuntungan bagi masyarakat. Di akhir acara juga dilakukan penyerahan cenderamata dari BKIPM Bengkulu kepada anggota Komisi 4 DPR RI dan juga sebaliknya. Santi Syafril, TVRI Bengkulu melaporkan.